pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Shalom Ibu Bapak, teman-teman semua. Kayaknya tanggal 14 nanti kita akan ketemu di Danmokot. Ada kebaktian tatap muka yang sudah lama kita nggak ketemu. Saya nggak tahu saya jam berapa, pokoknya tanggal 14. Tolong dibantu sampaikan kepada teman-teman semua. Tanggal 14 November kita mulai tatap muka di Danmokot. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, jadi hari ini saya masih tetap akan memberikan inspirasi ya, bagaimana menjadi manusia yang bahagia dan inspiratif. Tapi temanya adalah mindless. Cuma bedanya gini Bapak Ibu ya, jangan tulisan mindless ini disambung. Kalau mindless ini disambung, artinya gak punya otak, gak punya pikiran. Tapi kalau mind terus garis pendek kecil baru less, itu bagaimana kita mengistirahatkan pikiran. Jadi setelah mindless, mengistirahatkan pikiran, maka kita akan menemukan mindfulness. Ini yang mau saya cerita ya. Kenapa sih hidup kita ini kok lelah, terus capek, letih? Makanya Alkitab ngomong, yang letih lesu datanglah kepadaku. Berarti Tuhan tahu kehidupan kita semua letih lesu. Kelihatannya hidup enak, nggak enak, miskin kaya semua letih lesu. Kenapa? Nah ini coba saya kupas sebentar. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Ada orang pingin berubah, tapi takut dengan perubahan itu sendiri. Kenapa sih ketakutan terhadap perubahan itu muncul? Karena kita selalu berpikir, Pak Pengki, kalau terjadi perubahan akan ada banyak yang hilang. Nah, Anda nggak boleh berpikir begitu. Jangan takut dengan apa yang hilang, tapi pikirkan apa yang mungkin Anda dapatkan di dalam perubahan. Ya, kalau Anda mikir apa yang hilang ya pasti ada. Tapi kenapa Anda nggak pikir apa yang akan Anda dapatkan dalam perubahan itu? Nah, jadi setelah saya berpikir itu, ya nggak usah takut dengan perubahan. Ya, kita dari bayi, balita, remaja, anak-anak, jadi dewasa sampai setua ini ya biasa-biasa aja hidup saya kok makin lebih baik. Karena semakin panjang umur, semakin banyak yang saya temui. Nah, manusia itu cenderung menghindari resiko. Saya kasih contoh kura-kura. Gara-gara ya sebelum saya berangkat cucu saya minta kura-kura, saya belinya nggak gede ya. Saya sebenarnya melihat kura-kura ya biasa, tapi kali itu nggak tahu gimana saya tercerahkan. Kura-kura ini setiap jalan kepalanya keluar ya. Artinya apa? Melangkah itu perlu mengeluarkan pikiran, perlu mengeluarkan tindakan, dan perlu mengeluarkan nyali atau keberanian. Lihatlah kura-kura, kalau tidur ya dia masuk tempurung. Saudara pernah lihat kura-kura tidur kepalanya keluar? Nggak mungkin ya. Jadi hidup itu jangan menghindari risiko, terima risiko, rubah risiko menjadi sesuatu yang berguna bagi Anda. Saya kasih contoh yang kedua. Dulu suka main layang-layang, wah saya suka ya. Bermain layang-layang itu kita selalu cari angin. Angin yang berlawanan arah dengan layang-layang yang ingin saya naikkan. Tidak mungkin orang bisa menaikkan layang-layang dengan mengikuti angin. Nggak bisa. Harus menantang angin. Jadi kalau kehidupan Anda ingin melakukan pencapaian yang tinggi, ya, ingin sukses, tantanglah keadaan ini. Tapi sebelum Anda menantang keadaan, tantanglah dirimu sendiri. Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Serigala punya liang, ya, tapi aku meletakkan kepala aja nggak punya tempat. Artinya apa? Saya bertahun-tahun mikir, tapi mendadak kalau roh Tuhan lewat, ya, saya tercerahkan lewat otak saya. Artinya dia tidak punya kepala untuk meletakkan, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Inilah yang Yesus maksud, hidup itu tanpa jaminan apapun. Coba kalau seandainya ya,
Waktu Yesus masih belum berwujud manusia, bapaknya ngomong begini, Yesus, ntar lu gua lahirin ke dunia lewat rahim Maria, tapi lu mati disalib, mau nggak? Itu bisa jadi lain. Yesus dilahirkan dia nggak tahu. Nantinya waktu bayi dia tahu. Kalau matinya mau disalib, enggak, dia nggak tahu. Jadi kita harus belajar hidup tanpa jaminan. Ambil keputusan tanpa jaminan. Kalau toh keputusan itu salah, ya sudah. Bapak di surga juga nggak tinggal diam kok. Ya. Sekarang gini, hidup itu kalau nggak mau letih lesu, hiduplah dengan membayi. Tahu bahasa membayi. Jadi masukkan kita yang sudah tua ini seperti bayi. Karena ayatnya juga ada. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jangan lagi masuk, ngelihatnya aja nggak tahu. Makanya saya pakai bahasa yang lebih mudah, merdeka dengan membayi. Perhatikan. Ya saya nggak mungkin ingat lah, di bawah 1 tahun saya nggak mungkin ingat. Kalau saya ingat, mungkin saya sudah berotak. Tapi justru membuat kita sampai 2 tahun tuh nggak ingat apa-apa. Yang pertama, bayi itu berdaulat. Dia, mamanya meninggal lagi masak. Tidur pun bangun. Dia bisa memerintah dengan tangisannya. Hebat kan? Berdaulat bayi itu. Yang kedua, bayi itu selalu bermain dengan tubuh dan panca inderanya. Saudara lihat anakmu yang sudah mulai usia 3-4 tahun ngomong sendiri, ya, pegang tangan sendiri. Hati-hati kesurupan katanya orang tua. Padahal enggak. Bisakah Anda membayi mencintai tubuh, mencintai pikiran Anda, bermain dengan diri Anda lagi? Sekarang kalau orang nggak punya teman mati pelan. Loh, padahal dulu waktu bayi teman kita siapa? Ya kan? Merdeka di dalam membayi. Perhatikan. Yesus itu hidup dengan keputusan tanpa jaminan. Yesus nggak ada jaminan harapan, nggak ada jaminan finansial, nggak ada jaminan masa depan buat Yesus, nggak ada. Tapi karena dia tahu yang perintahkan Bapaknya, dia tahu jaminannya cuma ada di Bapaknya. Nah, saya kembali ke balita. Waktu balita ini berumur 3-4 tahun, dia mulai ngomong sendiri, bermain sendiri. Mamanya mulai masuk. Ngomong sama bapaknya, anak kita ngomong sendiri loh. Ya kamu tegur dong. Mulai anak ini ditegur. Jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Gak boleh ini, itu boleh. Mulailah anak ini menentang dirinya sendiri. Bener gak? Dan itu terbawa sampai tua, kita menentang diri kita sendiri. Jadi kita melakukan keputusan orang lain untuk diterima. Disinilah muncul kemunafikan pertama. Mamanya bilang, kalau kamu nangis nggak dapat permen. Akhirnya dia munafik. Inilah awal kemunafikan. Jadi kita menyetujui keputusan orang lain supaya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah ini nggak boleh dalam hidup. Ini orang yang tidak punya integritas, ya. Bayi mulai berbohong, bayi mulai segalanya. Di situ masalahnya. Akhirnya balita ini terus bertentangan dengan dirinya sendiri untuk mencapai masa depan. Duh, gimana sih Pak? Saudara pernah menghancurkan idealismemu sendiri demi masa depan? Oh banyak saudara. Ya, saya kasih contoh. Dalam sebuah perekrutan pegawai, banyak yang antri. Yang nomor pertama diundang. Dia kaget, pertanyaannya aneh. 1 + 1 berapa? Duh, saya ini mau daftar IT kok ngerekrutnya 1 + 1. Ya dia jawab 2 Pak. Keluar. Anda dicoret. Masuk lagi. 2 + 2 berapa? 4. Ditolak juga. Terus dia nanya yang sampingnya, diterima enggak? Saya langsung dicoret kok. Kenapa? Lah 1 + 1 kan jawab 2 kan bener Thomas. Lah kamu, saya ditanya 2 + 2. Ya saya jawab 4. Rupanya yang ketiga ini nyimpen, cerdas dia. Begitu masuk dia ditanya, 4 + 4 berapa?
Bapak maunya berapa sih? Bapak mau 10, ya jadilah 10. Bapak mau 30, saya bisa 30 Pak. Di Indonesia kan semuanya bisa diatur. Dia langsung diterima dengan gaji gede. Nah, jadi kadang-kadang kita bertentangan dengan kepribadian kita untuk mencapai hari esok yang lebih baik. Sekarang gini, saudara pernah ditegur temanmu? Perbaikin hidupmu. Hidup kok keliru terus sih untuk mendapatkan masa depan. Tapi ternyata memang nggak ada yang keliru di dalam diri orang yang ditegur. Terus saudara mau gimana? Itu kan keliru menurut pendapat Anda. Tapi di depan Tuhan dia nggak keliru loh. Sekarang saudara ngelihat punya menantu nggak kerja, kesel nggak? Ternyata dia bukan nggak kerja, dia main game dapat duit. Ini kan kesalahpahaman, ya kan? Ada orang-orang nggak kerja, kita kesel, tapi kita melihat dia sedang menikmati hidupnya kok. Ya sudah, di sini saya katakan berhentilah menghakimi. Kita punya risiko masing-masing. Sampai di sini ngerti Mas? Ya. Jadi waktu kita masih bayi, hidup kita ini utuh, sempurna apa adanya. Tapi kenapa hidup kita sekarang pecah berantakan? Ketidaksempurnaan, nggak bisa hidup apa adanya. Percayalah, ada manusia bisa hidup apa adanya? Coba kalau di sini saya males pakai jas, saya mau pakai kaos singlet, nggak boleh kan? Nah, padahal kalau bayi pakai kaos singletnya nggak apa-apa juga kok, malah lucu di video. Ada aturan-aturan, ya. Jadi di sini ini saya berpikir badai, Anda pernah diserang badai? Apalagi pandemi ini ya, badai ekonomi, badai konflik. Kalau ekonomi sudah runtuh, suami istri gampang konflik, anak-anak jadi korban, pikiran ruwet, badainya tambah gede. Jadi badainya di mana? Badainya, badai itu adalah kamu sendiri. Oke, sekali lagi, badai itu adalah saya sendiri. Badai itu ada di dalam diri kita, ada di dalam pikiran kita. Saya sering kalau naik blooper saya ngomong, waduh Pak Pengki, sudah kenalan. Teman saya itu istrinya datang ke asrama sudah bawa laki lain. Ya kan? Awalnya konflik dari mana? Finansial. Uang bukan segalanya, tapi kalau Anda nggak punya uang nggak bisa segalanya dong. Bener nggak? Anda kerja untuk apa? Untuk kepuasan? Ya enggak. Ya ujungnya juga duit dong. Ya kan? Jadi duit itu juga diperlukan. Kita nggak usah munafik. Jadi sampai hari ini misalnya gini. Saya mau ngomong. Dengerin baik-baik. Ya, 1, 2, 3. Jangan berpikir tentang kuda ungu. Atau jangan berpikir tentang kuda yang warnanya ungu. Saudara malah mikirin cari kuda yang warnanya ungu. Benar gak? Bisa ngelepasin kuda ungu yang sudah saya sampaikan? Enggak bisa. Karena sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya, apa yang kamu tentang itu akan kamu pikirkan terus. Kuda ungu itu enggak ada. Tapi gara-gara saya ngomong kuda ungu, otak kita mulai, wih kuda ungu, gimana ya? Nah permintaan saya tolong singkirkan kuda ungu. Enggak bisa. Ini bahaya ini. Ya, jadi hiduplah membayi. Saudara kan merdeka, tidak dipenjarakan oleh pikiranmu, ya. Tapi ujungnya saya mikir gini, apa kita bisa Pak? Nah ini kuncinya. Karena saya tidak bisa, saya perlu Tuhan Yesus. Titik. Manusia tidak bisa merdeka dengan membayi, kembali ke masa lalu. Malah kekacauan yang timbul. Disinilah perlu Tuhan Yesus hadir. Karena kedamaian itu tidak perlu apa-apa. Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku aku berikan. Di bawah damai ada sukacita. Di bawah sukacita ada kebahagiaan. Ya, kebahagiaan bukan di sini, di dalam. Badai itu teman-teman ada di dalam dirimu sendiri. Jadi kesimpulannya apa?
Yang pertama, beranilah hidup mengambil keputusan tanpa jaminan. Yang kedua, hidup jangan pernah dilihat sepotong-sepotong. Hari ini Anda marah, kenapa kemarin tertawa? Hari ini mood saya nggak enak Pak. Hari ini saya nggak dapat pemasukan uang. Itu artinya Anda dikendalikan oleh potongan-potongan hidup. Jangan. Hiduplah dengan gambaran yang utuh. Yang ketiga, ini paling berat. Saudara bisa hidup dengan kerelaan melepaskan? Ayo. Kalau Anda menggenggam setangkai mawar, makin Anda genggam, telapakmu makin berdarah. Ya. Jadi kalau pegang mawar, ya biasa aja dengan tangan terbuka. Kenapa mawar ini? Mawar itu bunganya bagus tapi ada durinya. Kalau Anda melihat durinya melulu, Anda nggak pernah pegang mawar. Tapi kalau Anda berpikir, ya memang banyak durinya, tapi baunya wangi dan bunganya bagus. Tergantung sudut pandang Anda mau kemana, gitu loh. Ya, nah jadi kesimpulannya Bapak Bengki, di tengah perubahan ini, langkah pertama apa? Bertahan. Wah, saya di PHK ya bertahan. Apa yang ada dijual dulu. Yang kedua, setelah bertahan, berproses. Ya, saya nggak tahu kita bertahan ini diproses berapa lama. Setelah berproses, berjuang untuk satu hal yang baru. Kita sukses karena keluar dari yang tahu menuju yang ketidak tahu. Yang ketiga, berkembang. Jangan hanya berjuang tanpa berkembang. Setelah berkembang, bersyukur dulu. Setelah bersyukur baru berhasil. Jadi di era next normal ini ada dua hal. Pembaruan dan pembangunan. Ya. Pembaruan beradaptasi dengan apa yang ada, tapi membangun kembali sesuatu yang baru. Jadi 2P ya, pembaruan dan pembangunan. Kalau menurut saya gini ya saya namanya manusia bisa aja letih lesu loyo. Tapi kalau sekarang Anda nggak punya duit, ya pernah kan? Saya juga sering nggak punya duit kok. Bukan pernah, sering, ya. Sesuatu yang tidak mengenakkan itu kondisi sementara, bro. Sekali lagi ya, sakit itu kan nggak selamanya, kondisi sementara. Nah, orang Kristen ini kadang-kadang suka aneh-aneh, minta tanda. Tuhan, kapan berakhirnya ini? Nggak perlu tanda. Pandemi juga berakhir sendiri, percayalah. Ya. Semua tanda itu ada di dalam dirimu. Sekarang gini, saya bukan dokter ya. Tapi kalau kepalamu pusing tidak kelar-kelar, tidak selesai, itu pusing itu bukan penyakit. Tapi pusing itu adalah menandakan salah satu keadaan tubuh kita ini ada yang enggak beres. Sakit itu perlu enggak? Ayo, perlu Fit. Contohnya, bayangin kalau seorang ibu ya, di atas bis kota, tahu-tahu ngelahirin tanpa rasa sakit gimana? Oh gempar dong. Saudara ketabrak kereta, tangan hilang satu, tapi saudara nggak ngerasa sakit. Lah, malah aneh kan? Jadi sakit itu diperlukan. Cuman ada sakit tapi bukan penyakit. Contohnya, Anda jalan jempolan kakimu ketabrak kaki meja, sakit kan? Tapi bukan penyakit. Tapi ada penyakit yang tidak menimbulkan rasa sakit. Contohnya apa Pak? Kusta. Ayo, orang kusta itu jarinya copot, nggak pakai rasa sakit. Jadi sesuatu yang negatif pun kadang-kadang Tuhan pakai untuk pesannya. Ya, jadi saudara jangan semua, wah saya nunggu pesan Tuhan, saya nunggu. Tanda itu ada di dalam dirimu. Dengan sistem syaraf yang sudah dibangun, saraf itu membangun tanda. Kedua ada tanda lewat pikiran. Yang ketiga ada tanda lewat perasaan. Ada intuisi, ya, ada feeling. Itu Tuhan pakai semuanya. Sekarang perhatikan. Sebelum saya masuk firman Tuhan tentang mindless ya. Gini. Pertama kali waktu kelahiran Yesus, yang diberi tanda siapa? Maria kan? Malaikat datang, engkau akan mengandung dari Roh Kudus.
Setelah Maria mendapatkan pesan, baru yang kedua orang terdekat. Yusuf. Setelah Yusuf, siapa? Orang Majus. Setelah orang Majus, dia dapat pesan Tuhan bisa kesasar loh. Bukan berarti Anda dapat pesan Tuhannya nggak bisa nyasarin Anda. Tapi setelah kesasar, justru orang Majus ini memberikan pesan kepada Herodes. Akan lahir seorang raja. Baru Tuhan pakai bintang. Tuhan pakai gembala. Jadi saudara, saya bukan anti ngeroh ya, bukan. Tapi kalau Tuhan mau berpesan kepada saya, dia akan datang langsung. Tadi kita ngobrol, Pak, ini bisa tahu jodoh saya enggak? Wah, ini sesuatu yang sulit. Jangan saudara bilang, tunggu di SMA 26. Nanti cewek yang keluar putih abu-abu, itu pacarmu. Ya ratusan anak putih abu-abu bro. Gini, pertama ada gregetnya dulu kan. Saya naksir, setelah naksir membangun hubungan. Setelah membangun hubungan, tunjukkan kepada keluarga. Kalau misalnya Anda tunjukkan ke papa mama, mama ngomong begini setelah pacarmu pulang. Kenapa sih kamu tergila-gila dia? Emang gak ada cewek lain? Itu bisa pesan Tuhan loh. Ketidaksetujuan mama ini. Tapi kalau misalnya saudara bawa ke orang tua atau tante, kamu pinter Fit, tante ngelihat ini pas buat kamu, sejahtera. Nah, ini bisa juga pesan Tuhan. Jadi jangan bikin rumusan terhadap pesan Tuhan. Sorry ngomong ya Bapak Ibu, orang berak itu jongkok. Tapi tidak semua yang jongkok harus berak. Main kelereng juga jongkok bro. Iya kan? Waktu saya dulu di kampus, masuk kampus harus jalan jongkok. Kadang-kadang hukumannya suruh ngangkat sepeda. Gila enggak? Ya, jadi tolong sama Roh Kudus sama Tuhan jangan bikin rumusan ya. Kayaknya obrolan kita sudah selesai. Kita akan masuk ke temanya mindless ya. Ayatnya di mana Pak Minggi? Ayatnya. Oke. Ayatnya terambil dari 2 Raja-Raja. Fatsal yang kedua, ya. Tapi saya tidak membaca semuanya, saya potong-potong. Saya baca ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Nah ternyata angin badai bisa membawa Elia ke sorga. Tidak selamanya angin badai itu kerusakan. Enggak. Di dalam badai kalau ada Tuhan, ada sorga. Oke? Selanjutnya ayat kedua. Berkatalah Elia kepada Elisa. Ini discipleship ya, calon murid. Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Jawabnya apa? Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ini yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Ceritanya gampang. Elisa itu selalu mengikuti gurunya namanya Elia. Setiap manusia punya role model enggak? Punya, ya. Nah, saat itu menjelang itu beberapa saat sebelum. Menjelang subuh, menjelang maghrib. Elia dan Elisa selalu berjalan. Murid sama guru itu harus sama-sama. Prinsipnya, semuanya, ajarannya, ya. Tapi si murid akan mengembangkan. Perjalanan dari mana? Dari Gilgal. Setelah dari Gilgal, Elia ngomong begini, Elisa, kamu tunggu di sini ya. Kakak ini mau jalan ke Betel. Tapi Elisa ngomong apa? Tidak, kemanapun pergi, aku ikut.
Tapi setelah itu mereka jalan, tahu keluarlah rombongan Nabi. Rombongan Nabi loh, bukan rombongan pendeta. Rombongan pendeta kelas atas. Lantas mereka berkata, ini sekedar mencemooh. Sudahkah engkau tahu bahwa hari ini tuanmu terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Mungkin kalau gaya sekarang ini disebut hoak, saudara. Ya, memang Nabi ini tahu bahwa Elia akan diangkat ke surga. Tapi apa? Elia ngomong, dia tidak terpengaruh. Diamlah. Ini terjadi 3 kali. Karena setelah dari Betel, Elia ngomong, aku mau ke Yeriko. Pertanyaan dan peristiwanya sama. Kamu tinggal di sini, tidak, aku ikut. Dari Yeriko, terus dia menuju Yordan, ya. Tapi Elisa tidak mau ditinggal. Dia tidak mau ketinggalan 1 menit. Padahal orang ke gereja sering ketinggalan setengah jam, 15 menit, ya kan? Jangan, kalau Anda mau belajar dengan sungguh-sungguh, jangan pernah ketinggalan. Setelah itu pasti ada nabi-nabi yang melontarkan hoak sama dia. Tapi jawaban Elisa apa? Diamlah. Saudara bisa diam setengah jam? Enggak kuat kok. Penderitaan terbesar pada saat Anda tidak bisa menghentikan pikiran Anda. Pikiran ini yang memenjarakan kita. Tubuh kita capek mau tidur, pikirannya enggak mau tidur. Tersiksa enggak? Jadi Anda harus belajar tentang mindless. Pikiran ini bukan Anda. Ya, pikiran adalah pelengkap hidup Anda. Tapi kenapa sih kita nurut pikiran kita terus? Ya memang kalau saya mau menjelaskan, nantilah kalau kita tatap muka ya. Saya ajari tentang mindless, saya janji. Karena di sini waktunya terbatas. Jadi di sini saya belajar tentang Elisa. Ya, jadi belajarlah kepada seseorang yang lebih hebat dari Anda. Jadikan dia role model. Anda harus punya mindless. Jangan percaya berita yang nggak benar. Ya, kalau toh pun itu terjadi ya sudah. Mendiamkan pikiran. Mendiamkan pikiran itu susah nggak? Mendiamkan mulut aja susah loh. Apalagi mendiamkan pikiran. Ini permulaannya. Sekarang saya sambung lagi, ini lebih menarik saudara. Dan sesudah mereka sampai di seberang, ya, sesudah sampai. Jadi tadi dari Gilgal menuju Betel, Betel Yeriko, Yeriko menuju Yordan. Karena Yordan itu sungai, kalau di pinggir sebelum nyebrang namanya belum sampai. Dia harus menyeberang. Kemudian berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Perhatikan ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu apa yang demikian. Jika tidak akan terjadi. Aneh enggak Bapak Ibu? Aneh banget. Ada permintaan minta roh. Ya kalau sekarang sih enggak aneh ya. Minta kemasukan roh, tapi minta roh Tuhan itu jarang. Banyak orang roh, ya, tapi nggak mau minta roh Tuhan. Ini sebuah permintaan yang sukar. Kenapa Elia mau minta yang sukar? Kok nggak gampang? Karena sama-sama minta, mendingan duit gede, amin, daripada duit kecil. Elia menjawab, dan perhatikan, Elia menyampaikan, kamu boleh minta setelah sampai di seberang. Artinya lulus dalam proses perjalanan, sebelum berpisah kamu minta. Hidup ini berproses, ada waktunya. Misalnya gini, anak saudara masih SD kelas 4. Pak, aku kepingin minta Harley Davidson. Berapa cc nak? Ya yang kecil aja lah, yang 700 cc. Saudara akan dapat, papamu akan ngomong, nanti nak ya, kalau papa punya uang dan kamu sudah lulus SMA, baru papa kasih Harley Davidson. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Enggak bisa kayak mendadak.
Saudara pernah di toko buku ngelihat kaya dalam 5 menit? Buat saya itu omong kosong. Lah wong cari bukunya aja lebih dari 5 menit kok. Belum bacanya 1 jam, belum prakteknya, lah kok kaya dalam 5 menit. Ini sensasional. Ya namanya orang jualan ya biar aja lah Pak. Ya. Nah, kita mendekati akhirnya. Yang kau minta itu adalah yang sukar, tapi tetap ada peluang. Ingat ya, semua kesukaran, kesulitan tetap melahirkan peluang. Perhatikan awal pertama, Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Bukan angin lembut sepoi-sepoi basah. Enggak, badai. Ya. Dia ngomong begini, berkatalah Elia, yang kau minta adalah sukar. Tetapi, hidup itu enggak pernah titik, selalu koma. Titik itu kalau Anda sudah dikubur. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Oke. Anda sekarang waktu nonton YouTube ini Anda di mana? Di ruanganmu ya. Saya cuma mau ngomong. Ambilkan gajah merah di sana. Hah? Ada di sudut kamarmu gajah merah. Warna merah. Mana Om? Nggak kelihatan Pak Pengki. Selama engkau tidak melihatnya, engkau tidak bisa mengambilnya. Jadi apa yang tidak engkau lihat, engkau tidak akan mendapatkan. Waktu Abraham berpisah dengan Lot, Tuhan ngomong, pandanglah timur, utara, selatan, barat, semuanya akan kuberikan kepadamu. Dan Abraham menjalani, dia bisa melihat. Dan akhirnya dia menjadi bapak bangsa. Apa yang bisa Anda lihat, itu akan menjadi milikmu. Loh, caranya gimana? Barang yang nggak ada. Ya lewat bisa imajinasi, lewat mimpi, lewat semuanya. Anda punya impian? Ya punya Om. Nah, mimpi tanpa emosi itu ngelamun. Ya, tapi mimpi yang diproses lewat emosi dan tindakan itu akan terwujud, saudara, percayalah ya. Jadi saya harap peristiwa Elia dan Elisa ini, dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata Elisa bisa melihat, Tuhanku, Elia naik ke sorga, dia bisa ngelihat. Orang lain nggak bisa. Inilah yang namanya alam roh. Inilah yang namanya spiritualitas. Setiap orang mendapat keistimewaan, ya. Dan setelah itu baru dia mendapat kuasa seperti Elia. Dia ambil jubahnya, dia pukulkan ke sungai Yordan, dan sungai Yordan terpecah menjadi 2. Saudara cuma mau minta materi. Saudara cuma mau minta duit. Saudara cuma mau minta jodoh. Ya kan? Pernahkah saudara minta sesuatu yang supranatural dari Tuhan? Tuhan, nanti kalau Tuhan panggil, biarlah saya lagi kumpul sama anak cucu, lagi bercerita, dan kemudian Tuhan angkat. Ada kan? Beberapa waktu yang lalu, teman saya lagi khotbah, roboh, meninggal. Ada teman pendeta, dia lagi makan bareng sama anak cucu semua. Begitu dia selesai doa makan amin, mati. Ayo, mau mati gitu atau mau mati kita bawa mobil? Tinggal saudara minta aja. Saya mau minta Tuhan, nanti kalau Tuhan panggil saya dalam keadaan sehat. Tua itu boleh, tapi jangan rentak ya. Sekali lagi, tua yang segar dan bugar, berkarya, produktif. Jangan minta umur tua tapi renta. Ngapain? Gua kagak mau. Terus tekapar di ranjang, nyusahin anak cucu, keluarga. Jangan. Minta yang sempurna di dalam Tuhan. Ya. Dan akhirnya Elia mendapatkan semuanya. Anda bisa melihat apa yang ingin Anda raih? Lihat dulu, saudara. Pikiran ngomong, nggak ada. Tapi imanmu ngomong ada. Ini loh, ya kan? Impian Anda itu adalah embrio kecil
yang kemudian dihidupi dengan emosi, dihidupi dengan tindakan, dihidupi dengan pengetahuan-pengetahuan yang menuju ke arah yang saudara mau. Misalnya, saudara kepingin punya bengkel sepeda motor. Ya Anda lihat dia ke bengkel. Nanti saudara terinspirasi belajar tentang sepeda motor. Jangan cuma mimpi aja. Ya, jadi inilah pelajaran. Mindless adalah saat Elisa ngomong, diamlah, aku tahu. Jangan biarkan pikiranmu memenjarakan. Penderitaan pada saat Anda tidak bisa menghentikan pikiran Anda. Tapi ini ada pelajarannya tersendiri. Belajarlah, ya. Baru setelah itu dia mendapatkan mujizat. Dia menjadi pelaku mujizat, bukan penerima dan penonton mujizat. Kita ini tukang minta mujizat, tapi jarang melakukan mujizat atas perintah Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Inilah tema mindless. Ini baru seri pertama. Ya, nanti tanggal 14 kita ketemu. Saya akan jelaskan tentang mindless seri kedua. Ya, jadi diam, tenang, itu sebetulnya menghentikan pikiran. Makanya Yesus berkata, saudara, kenapa waktu Yesus terombang-ambing dengan muridnya panik, Yesus tidak? Karena Yesus tahu, aku matinya nggak mungkin tenggelam, aku matinya disalib nanti. Jadi nggak mungkin tenggelam. Jadi punya visi ke depan, tahu pesan Tuhan, ya, jangan pesan yang ngawur. Jadi ayo, di saat-saat kritis semua panik, diam. Tenanglah, badai itu ada di dalam dirimu, bukan di luar sana. Respon Anda itu merupakan badai itu sendiri. Amin. Baik, saudara, bersama Tuhan hatiku tenang, bersama Yesus hatiku damai. Jangan lupa tanggal 14 November kita mulai kebaktian di Danmokot. Ikuti GBI Rem terus. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan berdoa untuk Anda. Bapa di sorga, pertemukan kami di dalam tatap muka. Jangan ada yang terhilang di antara kami. Kami rindu untuk bertatap muka. Kami rindu berkomunitas. Hamba-Mu mengasihi, mencintai jemaat yang ada Tuhan. Kami butuh orang lain, nggak bisa sendirian. Karena Tuhan hadir dalam hidup orang lain. Berkati kebaktian di Danmokot nanti, untuk pertama kalinya kita tatap muka. Berkati gembala sidang kami, yang sakit di antara jemaat yang dengar, Tuhan sembuhkan. Ingatkan mereka untuk berbakti bersama-sama. Terima kasih Bapak, berkati David, berkati teman-teman yang dalam urusan produk YouTube ini. Berkati yang nonton, berkati semua. Hamba-Mu ini selesai, tapi Tuhan tidak pernah selesai. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.